Ya, kami ucapkan selamat datang kembali untuk seluruh peserta dokter yang telah memasuki ruangan, juga sejawat apoteker di ruang Zoom yang sudah bergabung kembali. Ya, tentunya pasti dirasa mulai semangat lagi ya. Kenapa? Karena sejak tadi itu sudah sedikit menikmati hidangan coffee break yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, sambil menunggu, kita mau ngapain nih, Kang? Nah, sambil menunggu kayaknya kita coba ice breaking sedikit ya, Kita gimana? coba ice breaking ya. Iya, betul. Sambil menunggu operator datang, kita coba ice breaking ya. Baik, silakan. Kita akan coba untuk ice breaking. Dimohon untuk semua peserta yang hadir bisa mengisi untuk bangku yang di depan terlebih dahulu dan bisa untuk mengikuti Teh Riza ya. Bagaimana nih Teh? Boleh Ibu dokter, Bapak dokter untuk bisa mengisi kursinya setidaknya satu baris saja. Nah, setidaknya ada partner ya. Ada partner di pinggir ya. Ya. Dikarenakan untuk permainan ini pastinya akan berkaitan dengan yang ada di sebelahnya. Ya. Bagaimana aturannya, Kang? Kita mulai saja, Kang. Silakan, kita akan mulai. Ya. Aturannya adalah ketika disebut tepuk satu, bunyinya seperti apa, Kang? Tepuk satu. Tek 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 tek. Harus tepuk ya, bukan Iya. tek 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 tek, tapi harus tepuk. Iya, harus tepuk Tepuk ya. satu. Itu betul? Betul. Betul. Itu tepuk satu. Satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tuk 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 tuk. Hai. Oh, berarti sekarang kita sapa teman yang ada di pinggirnya. Nih dokter cuma sendiri di depan. Jadi sebelah kanan ya. Betul. Iya. Sebelah kanan. Tepuk dua. Tepuk dua. Tuk 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 tuk. Hai. Disentuh ya pundak kawan. Coba tepuk satu. Tepuk satu. Oke. Ya, mantap. Sekali lagi tepuk dua coba Kak. Tepuk dua. Tepuk dua. Nah, sekarang ada tepuk tiga. Nah, gimana nih tepuk tiga deh? Tepuk tiga. Tuk 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 tuk. Ha. Ke sebelah kiri tetapi sebutkan ha. Oh, yang ke kanan hey. Ya, ke kiri kanan, hey. ha. Ke sini ha. Karena kasihan kalau yang sebelah kiri nggak disapa juga. Siap. Kita coba dari tepuk satu. Tepuk satu. Siap. Lancar. Lancar. Sekarang tepuk dua. Siap. Tepuk dua. Hey. Hey ya. Hey. Hey. Sekarang tepuk tiga ya. Tepuk tiga terakhir. Semuanya harus bareng-bareng. Tepuk tiga. Ha. Aman. Kita menjauh itu artinya apa, Kang? Kalau teman-temannya menjauh berarti ada sesuatu. Sesuatu. Coba kita satukan sekali lagi ya, Kang ya. Lebih cepat mungkin ya. Lebih cepat ya. Siap. Siap. 1, 2, 3. Tepuk satu. Tepuk 1, 2, 3 ya, Kang ya. Oh, siap. Langsung gabung ya. Boleh. Tepuk 1, 2, 3. Hey. Tepuk tangan untuk yang semua. Ya, baik, kita akan langsung ya. coba. Kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua ya untuk penyampaian materi pada kali ini. Ya. Masuk ke dalam sesi kedua. Di sesi kedua ini akan ada 3 materi. Yang pertama adalah vaksinasi dasar dan tambahan pada anak dan dewasa. Yang akan disampaikan oleh Dr. Dadan Mulyana Kosasih, PhD. Dan dilanjutkan dengan materi screening dan deteksi dini CA cervix. Yang akan disampaikan oleh Dr. Rominta Febi Gunanegara SPOG, MPD KID. Dan materi yang terakhir di sesi kedua adalah penggunaan obat pada populasi khusus, lansia, ibu hamil, menyusui, dan anak-anak oleh Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati, PhD. Baik, dan tentunya untuk sesi ketiga ini akan langsung dipimpin oleh siapa nih Teh? Dan moderator kita kali ini akan dipandu oleh Dr. Apoteker Pratiwi Wikaning Tias, MSI. Dipersilahkan naik ke atas panggung. Izinkan kami selaku MC untuk membacakan skripsi singkat
dari Apoteker Pratiwi. Beliau bernama lengkap Dr. Apoteker Pratiwi Wikaning Tias, lahir di Kebumen 26 Januari 1985. Pekerjaan saat ini menjadi dosen Sekolah Farmasi ITB. Pengalaman organisasi cukup banyak. Salah satunya adalah menjadi Ketua Divisi Pencegahan PPKS ITB dan Gugus Kendali Mutu Prodi Magister Sains SF atau Sekolah Farmasi ITB. Dipersilahkan kepada Apoteker Pratiwi, silahkan. Baik, terima kasih atas pengantarnya yang sangat luar biasa. Selamat pagi menuju siang rekan-rekan sejawat dokter yang hadir di sini secara offline ataupun secara online, sejawat dokter dan sejawat apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Kemudian selamat salam sehat semuanya lah ya, salam sejahtera buat kita semua. Masih semangat untuk mengikuti di sesi kedua, di hari kedua kolaborasi PDI dan juga PDIAI cabang Jawa Barat. Berikutnya tak kalah menariknya narasumber kita di sesi 2 ini. Yang pertama adalah Dr. Dadan Mulyana Kosasih, PhD. Sedikit kurikulum vitae yang akan saya bacakan. Dr. Dadan Mulyana Kosasih, PhD, lahir di Bandung 2 Februari 1979 dan beliau saat ini berdinas di UPTD Puskesmas Ibrahim Aji Dinas Kesehatan Kota Bandung. Riwayat pekerjaan selain sebagai dokter fungsional di Dinas Kesehatan Kota Bandung 2022 hingga sekarang, sebelumnya juga menjadi dokter fungsional di Kabupaten Cirebon. Ya, langsung saja barangkali saya undang Dr. Dadan untuk ke depan memaparkan materinya. Beri aplaus untuk Dr. Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, teman-teman sejawat semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan materi yang mungkin sudah tidak asing ya, karena rasanya sih kita semua sudah tahu dan sudah sering terpapar mengenai vaksinasi ini ya. Jadi kita tahu bahwa vaksinasi itu ada vaksinasi dasar, ada vaksinasi tambahan atau lanjutan, baik itu pada anak maupun dewasa. Ya, slide. Tapi sebelum ke vaksinasi itu sendiri, saya ingin menyampaikan apa itu vaksin. Ya, vaksin itu adalah suatu produk biologis yang terbuat dari virus, bakteri, atau kombinasi keduanya, yang telah dilemahkan dan dimatikan. Dan apabila diberikan akan menimbulkan kekebalan spesifik. Ya, slide. Ya, jadi vaksin ini tidak sama dengan obat ya. Vaksin merupakan produk biologi dan diberikan pada orang sehat, berfungsi untuk sebagai pencegahan dan terutama diberikan pada kelompok yang rentan. Slide. Seperti kita ketahui ada 2 jenis vaksin, yang vaksin hidup dan vaksin yang dinonaktifkan, diinaktivasi. Ya, slide. Nah ini sejarah, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Ya, lanjut. Nah ini kisah sukses vaksin yang sama-sama kita tahu dan sering diulang-ulang ya. Kita berhasil mereradikasi cacar ya, variola. Pada tahun dinyatakan bebas cacar oleh WHO itu tahun 1980. Berarti 40 tahun lebih ya kita berhasil. Ya. Ya, lanjut, ini nanti bisa dilihat sendiri videonya, aspek imunologis vaksin dan kebijakan penyelenggaraan vaksin program juga nanti bisa. Lanjut aja. Oke. Nah, jadi tujuan untuk penyelenggaraan imunisasi ini apa? Ya, jadi pada akhirnya adalah menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I, yaitu penyakit
yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ini ada tuberkulosis, hepatitis B, difteria, pertusis, pneumonia, polio, campak rubella, tetanus, rotavirus, Japanese encephalitis, dan kanker serviks. Nanti kanker serviks ini materinya akan disampaikan untuk deteksinya oleh Dr. Rimonta setelah saya ya. Oke, imunisasi dasar pada anak dan lanjutan. Lanjut. Ya, imunisasi dasar itu apa? Merupakan imunisasi awal yang diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun. Ya, lanjut. Teman sejawat sekalian pernah melihat buku ini belum? Buku pink ya. Buku pink kalau yang bergerak di pelayanan dasar, di puskesmas atau di klinik, seharusnya sih pernah lihat. Ini saya download versi terbaru ya. Jadi kalau teman-teman berminat untuk mendapatkan buku ini bisa di-download di website Kementerian Kesehatan, udah versi terbaru dan isinya saya perhatikan lengkap sekali ya. Dan itu bebas untuk dicetak ulang ya teman-teman, agar apa ya, setiap pasien mungkin atau setiap ibu hamil yang berkunjung ke klinik atau anak yang berkunjung ke klinik diharapkan sih diisi semuanya di buku ini. Jadi imunisasi pun pencatatannya seharusnya semua anak Indonesia tercatat di buku ini. Tapi kita kebanyakan klinik, kebanyakan dokter punya buku catatan masing-masing ya. Tapi itu tidak masalah sih selama dia punya buku catatan. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang berencana pendidikan ke luar negeri atau bekerja di luar negeri, bawa anak, begitu masukin anak ke sekolah, ditanyanya itu buku ini, buku pink ini ya, buku. Jadi catatan imunisasinya gimana gitu ya. Terutama waktu itu saya berangkat ke Jepang, anak saya juga diminta buku imunisasi atau buku catatan imunisasinya ada enggak? Untung ada ya, untung ada. Tapi bukunya karena saya waktu itu pindah-pindah dokter, jadi ada beberapa buku. Ada beberapa buku yang diperlihatkan ke otoritas kesehatan di sana gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bisa menggunakan satu buku ini akan lebih praktis dan semuanya bisa ada. Nah, ini jadwal di sebelah kanannya nanti bisa di-download sendiri ya, atau di sini juga bisa diperhatikan. Mudah-mudahan terbaca jadwal pemberian vaksin hingga dan ininya dan kapan dia tidak boleh, kapan dia boleh ya. Itu ada kode kotak putih, itu jadwalnya kuning, merah, dan hitam. Hitam itu yang tidak boleh diberikan. Jadi nanti silakan diperhatikan, dipelajari sendiri, bisa di-download juga. Ya, lanjut. Nah, ini jadwal yang terakhir, jadwal terbaru yang dikeluarkan oleh IDAI ya. Jadwal vaksinasi untuk tahun ini mungkin ada, dan tahun kemarin kalau tidak salah ada program catch up juga ya, untuk mengejar ketertinggalan imunisasi pada saat masa pandemi. Ya, lanjut. Nah, program imunisasi ini harus dilaksanakan seperti panduan imunisasi dari Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Balik ya. Jadi imunisasi dasar yang diberikan segera setelah lahir itu adalah hepatitis B 0 dan oral polio vaksin 0. Kemudian usia 1 bulan diberikan BCG, usia 2 bulan diberikan pentavalen 1 dan oral polio vaksin 1, 3 bulan diberikan pentavalen 2 dan OPV 2, usia 4 bulan pentavalen 3 dan OPV 3, plus IPV ya, jadi ada 2. Vaksin polionya, dan usia 9 bulan itu MR1 ya. Lanjut. Untuk lanjutan, imunisasi lanjutan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melengkapi imunisasi dasar pada bayi yang diberikan pada anak balita. Jadi ini imunisasi lanjutan ini tidak kalah penting ya untuk pencegahan penyakit pada anak. Lanjut. Nah, yang kita programkan itu HB/HIB 1 dosis dan campak rubella 1 dosis pada anak umur 18 sampai 24 bulan. Kemudian ada imunisasi lanjutan untuk anak sekolah. Mungkin teman-teman yang di puskesmas sudah terbiasa
ataupun yang di klinik swasta atau praktek mandiri mungkin pernah diajak ya sama teman-teman dari Puskesmas untuk ikut terlibat di kegiatan BIAS ini. Yang kita berikan pada anak sekolah itu adalah campak rubella dan DT pada anak kelas 1 serta TD pada anak kelas 2 dan 5. Lanjut. Imunisasi pada dewasa, lanjut. Nah, ini jadwal yang terbaru juga yang dikeluarkan oleh Papdi mengenai imunisasi untuk dewasa. Nanti bisa dibaca sendiri, ya lanjut. Dan ini rekomendasi vaksinasi untuk orang dewasa dengan indikasi medis atau kondisi tertentu. Ya, lanjut. Oke, ini satu persatu akan saya bahas, tapi mungkin akan cepat ya. Influenza ini diberikan untuk kelompok dengan kondisi yang dianjurkan, antara lain ya bisa dilihat salah satunya adalah gangguan pernafasan kronis, kemudian penyakit ginjal kronis dan sebagainya ya, bisa dilihat. Dan semua orang dewasa dianjurkan untuk vaksinasi influenza 1 kali setiap tahun. Ya, lanjut. Oke, tetanus, difteri, pertusis juga orang dewasa bisa menggunakan vaksin ini yang merupakan vaksin DTP. Dan untuk mencegah tetanus neonatorum, status imunisasi tetanus bagi wanita usia subur dan calon pengantin juga harus dilaksanakan. Ya, lanjut. Varicella untuk semua orang dewasa yang tidak terbukti pernah mengalami cacar air, vaksin varicella ini sangat dianjurkan. Dan juga dianjurkan bagi tenaga kesehatan. Varicella dapat menyebabkan cacat janin. Jadi teman-teman mungkin tidak semua kita ya pernah terkena varicella. Jadi kalau tenaga kesehatan yang memang berhubungan langsung dengan pasien sangat dianjurkan untuk mendapatkan vaksin varicella ini. Pengalaman saya di Puskesmas pun ada sejawat yang memang belum pernah kena cacar air ini, terus ternyata tiba-tiba dia kena gitu ya. Yaitu akan mengganggu kinerja klinik kita juga ya pada akhirnya, karena pada dewasa memang vaksin penyakit ini emang jadi agak berat gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini human papilloma virus ini untuk perempuan, waktu pemberian terbaiknya adalah sebelum aktif secara seksual. Kemudian dapat diberikan hingga usia 55 tahun. Namun respon pembentukan antibodinya kurang bila setelah umur 45 tahun. Vaksin ini tidak menggantikan Plasmid atau Ivates yang tetap harus dilakukan selama minimal setiap 3 tahun. Nanti mungkin Dr. Minta bisa menjelaskan lebih detail ya. Dan vaksin ini tidak direkomendasikan untuk ibu hamil. Ya, lanjut. Kalau untuk laki-laki gimana? Laki-laki juga disarankan agar dapat mencegah penularan kondiloma akuminata atau kutil kelamin. Pada laki-laki ini dapat diberikan sampai usia 26 tahun. Ya, lanjut. Zoster pun vaksin bisa diberikan 1 dosis pada semua individu yang berusia 50 tahun ke atas. Ya, lanjut. Untuk MMR dianjurkan bagi tenaga kesehatan, orang yang akan bepergian dan orang yang tinggal di asrama, lingkungan padat, atau pada saat terjadi wabah. Bila belum pernah diberikan vaksin pada masa kanak-kanak, maka diberikan 2 dosis MMR. Tapi rasanya sih kita kalau program pemerintah MMR itu selalu tercapai mungkin ya, harusnya sih ya. Tapi ya mungkin saja ada yang belum dapat MMR ya. Ini kalau belum pernah jadi 2 kali. Kalau misalkan sudah pernah waktu kecilnya cukup 1 dosis. Ya, lanjut. Untuk pneumokokus diberikan ada 2 jenis ya, yang konjugat dan yang satunya lagi polisakarida. Ya. Lanjut. Nah, ini yang polisakarida diberikan terutama untuk mereka yang akan berangkat haji juga. Lanjut. Meningitis juga diberikan tidak secara rutin, ini untuk mereka yang akan bepergian atau berangkat haji atau umroh. Ya, lanjut. Hepatitis A juga dianjurkan ya. Waktu beberapa tahun yang lalu sempat ada wabah hepatitis A juga di Kota Bandung ya. Ini memang sangat disarankan ya, karena itu akan mengganggu aktivitas
dan kinerja kita. Ya, perhatian khusus untuk para yang akan bepergian dan tenaga kesehatan. Hepatitis B juga disarankan untuk semua tanpa terkecuali semua orang dewasa dan dianjurkan untuk memeriksa HBsAg terlebih dahulu. Ya, lanjut. Untuk typhoid fever atau demam tifoid atau kalau di masyarakat gejala tipes ya dibilangnya. Ya, ini juga dianjurkan untuk negara endemis seperti Indonesia dan vaksin diberikan setiap 3 tahun sekali. Ya, lanjut. Yellow fever ini untuk mereka yang akan bepergian atau ke daerah endemis ya. Dan berlaku seumur hidup sesuai dengan aturan dari WHO. Japanese encephalitis juga sama, ini diberikan hanya ke mereka yang akan bepergian ke daerah endemis ya. Oke, dan rabies diberikan sebagai post exposure. Jadi setelah terkena gigitan hewan yang diduga belum divaksin rabies dan tersedia di rumah sakit atau puskesmas yang sudah ditunjuk sebagai center dapat diberikan sebagai pre-exposure, profilaksis dan kelompok berisiko tinggi. Jadi beberapa vaksin yang memang dianjurkan untuk diberikan pada orang yang akan bepergian itu tujuannya tidak semata melindungi individu yang akan bepergian itu, tapi mencegah agar si orang itu tidak membawa penyakit ke Indonesia ya. Jadi mereka yang pergi ke misalkan ke umroh gitu ya, jadi jangan sampai dia bawa penyakit ke Indonesia atau ke Jepang misalkan untuk Japanese encephalitis. Jadi begitu dia kembali ke Indonesia tidak bawa si Japanese encephalitis ini ke Indonesia. Mungkin itu tujuannya. Waktunya 2 menit lagi. Ya, Terima lanjut. kasih. Vaksin COVID pasca pandemi gimana? Apakah masih diperlukan? Masih enggak teman-teman? Sejawat. Masih? Ya. Jadi ya setelah baca beberapa literatur memang kita masih perlu ya. Lanjut. Kenapa? Ya sesuai dengan rekomendasi dari WHO ya. Jadi semua orang dewasa setelah masa transisi ini, setelah selesai pandemi ini kita masih perlu, masih harus bahwa semua orang dewasa tetap mendapatkan vaksin 1, vaksin 2 dan 1 kali booster. Itu masih diperlukan. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan si COVID ini agar tidak menjadi pandemi lagi ya. Terus, nah tapi ini spesialnya tambahan boosternya ini mungkin hanya perlu untuk mereka dengan kondisi tertentu. Jadi booster kedua, ketiga dan selanjutnya ya. Jadi usia 50 tahun atau lebih atau pasien dengan komorbid, pasien dengan imunokompromis, wanita hamil atau tenaga kesehatan itu mungkin masih perlu dilakukan booster tambahan. Bagaimana kalau dia dewasa muda tapi sehat? Apakah perlu untuk booster tambahan? Ya, menurut pendapat para peneliti, jadi tujuan pemberian vaksin pada dewasa muda yang sehat itu tidak semata-mata untuk melindungi dirinya sendiri, tapi untuk membentuk kekebalan komunitas. Ya, lanjut. Yang kita kenal dengan herd immunity ya. Jadi dengan herd immunity ini kita akan melindungi mereka-mereka teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa diimunisasi. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini salah satu tugas kita adalah memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai imunitas kelompok ini atau herd immunity. Kadang mereka menganggap dirinya sehat dan tanpa divaksin pun saya tidak terkena penyakit gitu ya. Padahal tidak terkena penyakitnya itu karena herd immunity ini ya. Karena lingkungan sekitarnya diimunisasi, jadi penyakit nggak nyampe ke dia. Ya, ini mohon bantuan teman-teman sejawat semua juga untuk memberikan edukasi ke pasien, ke pengunjung klinik atau yang berkunjung ke praktek masing-masing. Ya, lanjut. Jadi contoh ini orang ini dia menderita gangguan kekebalan dan tidak bisa diimunisasi. Tapi karena komunitas atau lingkungan sekitarnya telah diimunisasi, dia bisa ikut terlindungi. Ya, jadi kekebalan komunitas kelompok hanya dapat dicapai bila cakupan imunisasinya sudah cukup tinggi.
Ya, oke. Terakhir ya mungkin bersama kita wujudkan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua akan dibawakan oleh Dr. Rimonta Febi Guna Negara, spesialis obstetri dan ginekologi, magister pendidikan kedokteran. Beliau akan memaparkan topik tentang screening dan deteksi dini CA cervix. Sedikit kurikulum vitae akan saya bacakan. Dr. Rimonta lahir di Cimahi 8 Oktober 1976 dan saat ini beliau merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dan berdinas di Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung. Kepada Dr. Rimonta kami undang untuk ke stage. Selamat siang semuanya, dokter-dokter. Saya sekarang akan sharing tentang deteksi dini dan screening dan deteksi dini di kanker serviks ini. Ya, oke, next. Oke. Ini aja. Oke, nah. Sebenarnya kita baru tahu berapa tahun, 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu itu belum ada tuh. Kita nggak tahu bahwa ada hubungannya HPV ini dengan kanker serviks. Jadi kalau kita lihat penelitian-penelitian tahun 1970-an itu nggak ada tuh HPV dengan kanker serviks. Kita baru tahu tuh deket-deket sekarang. Nah ternyata si human papilloma virus ini kanker serviks itu 100%. Jadi kalau kita periksa HPV DNA-nya pasti positif. Dan ternyata bikin kutil kelamin juga, kanker anal, kanker vagina, kanker orofaring, segala macam. Tipenya banyak ya, yang high risk group itu 16, 18, 31, 33. Yang low risk itu 6 dan 11. Nggak bikin kanker tapi bikin kutil kelamin. Dan kutil kelamin ini juga bikin repot sekali ya. Jadi sama kita biasanya udah dibersihin pakai kauter, dalam beberapa bulan, nggak nyampe setahun, muncul lagi, datang lagi, udah penuh lagi, ya. Oke, nah HPV ini menular bisa rute seksual maupun non-seksual. Kebanyakan memang 80%, 85% di rute seksual. 15% ternyata bisa kontak vertikal dari ibu ke bayi, ya, saat persalinan. Ya, next. Nah ini setiap jam ada 2 wanita Indonesia meninggal karena kanker serviks. Jadi tadi Ibu Atalia Ridwan Kamil bilang nomor 2 kanker serviks itu di dunia. Di Indonesia itu masih nomor 1. Kanker serviks itu masih nomor 1. Karena di luar negeri itu mungkin deteksi dininya dan pencegahannya udah maju ya, udah jalan. Kita belum ya. Kalau kita kumpulkan itu pasien ya. Berapa orang sih yang tahu tentang pap smear? Nggak banyak. Ya dari 10, 2 lah yang tahu tentang pap smear dan deteksi dini lainnya. Jadi makanya kita di Indonesia masih nomor 1. Di Asia Tenggara lihat, kita masih luar biasa ya. Masih 1. Kebayang di Indonesia tuh ada 100 kasus baru kanker serviks terjadi setiap hari. 100 per hari di Indonesia. 57 orang meninggal setiap hari. Seharinya 57 orang. Kenapa 57 orang? Karena datang stadium 3 dan 4. Ya. Yang stadium 1, stadium 2 yang prekanker pada kemana? Nggak datang karena nggak ada gejala. Saya pernah datang, pasien datang ke poliklinik ya, tante-tante umur 45-an lah ya. Dok, saya mau cek screening, dibilang USG aja deh, USG. Saya bilang nggak ada apa-apa, rahim normal, gangguan haid nggak ada, hubungan badan nggak pernah ngeflag. Jadi sebenarnya gini dok, saya itu kemarin ketemu sama teman gereja saya, dibilang teman gerejanya itu mimpi dia dioperasi di daerah kandungan. Jadi itu yang membawa dia datang ke dokter kandungan. Coba bayangin, mimpi teman gerejanya, nggak ampun.
Sebelum Ibu, Tante pernah pap smear nggak? Belum pernah tuh, apa tuh dok? Aduh, ya udah kita coba aja lah pap smear ya. Waktu saya spekulum ternyata ada luka tuh kecil ya, kayak sariawan erosi porsio kecil di serviks. Wah apa nih ya, kita pap smear lihat kanker serviks stadium 1, gila nggak? Jadi kalau temennya nggak mimpi, dia nggak datang. Nanti datang pas stadium 3, 2 tahun kemudian. Nah itu penyebabnya kenapa ada 100 kasus baru kanker serviks setiap hari di Indonesia. Bukan di dunia ya, ini di Indonesia aja. Ada 57 orangnya meninggal tiap hari. Karena datang sudah stadium 3, 4, mau apa? Ya, next. Faktor risikonya rokok, imunosupresi, perilaku seksual, sosioekonomi rendah, riwayat reproduksi, kontrasepsi, usia, infeksi HPV, defisiensi nutrisi. Nah ini juga ya, kalau kita defisiensi nutrisi, ternyata efeknya banyak sekali ya, daya tahan tubuh turun, kanker serviksnya lebih cepat itu geraknya ya, dibanding orang yang nutrisinya cukup. Next. Nah ini yang normalnya. Jadi HPV itu nanti masuk ke basalnya, baru dia berubah semuanya. Dia sebetulnya butuh waktu lama ya. Dari ketemu HPV sampai bisa kanker serviks itu butuh waktu tahunan. Sebenarnya kalau berbahaya, lebih berbahaya digigit nyamuk Aedes aegypti. Ya, sekarang digigit nyamuk, seminggu 2 minggu muncul dengue fever, 2 hari kemudian kita masuk ICU ya. Ini butuh waktu nggak berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Jadi sayang kalau misalnya tidak bisa dideteksi lebih dini. Next. Nah ini ya, ini dari gambaran PA-nya tuh, untuk sebelum jadi kanker dia tuh L-seal dulu sama H-seal, disebut kalau di kita biasanya CIN ya, 1, 2, 3. Dari CIN 1, 2 itu bisa sembuh sendiri, baru ada sedikit yang lanjut ke CIN 3. Nah ini sebenarnya yang kita cari itu ya, kenapa di kita kok jarang banget ya yang datang dalam keadaan masih CIN ini. Next, karena nggak ada gejala. Deteksi dini pakai apa nih? Bisa pap smear, bisa inspeksi visual asetat ya. Inspeksi visual asetat, IVA test bisa bikin sendiri loh. Pakai asam cuka ya, asam cuka dapur itu ada tata caranya, bikin, semprotin, diratain ke serviksnya, nanti tinggal beli buku atlas. Nanti bisa lebih terbiasa ya melihat mana yang normal, mana yang enggak. Infeksi visual goliodin, tes DNA HPV. Next. Nah ini menurut American Cancer Society, umurnya umur 21-24 no screening. Tapi ternyata ini yang 2020. Ya. Tapi itu tadi kita sih masih berpikir selama mereka sudah mulai sexually aktif ya, mau umur 18-19 juga mending dilakukan deteksi ya, karena sekarang itu saya lihat di masyarakat orang tuh lebih muda ya mulai berhubungan seksual, jadi kita harus lebih hati-hati. Oke, sampai umur 65-an ini HPV test ya setiap 5 tahun. Oke, next. Nah ini IVA test. IVA test cuma pakai cuka dapur aja. 1 bagian cuka dapur ditambah 4 bagian air. Kemudian nanti harus diratain ya. Semprot, ini diratain. Nanti next, nanti kelihatan ada acetoid epithelium. Nah ini tuh harus dibiasakan. Jadi kadang-kadang ada yang, wah kok bentuknya ini ternyata negatif nih yang gini-gini. Ya, ini yang positif. Ini yang cancer. Jadi memang harus lebih terbiasa lihat. Jadi kadang-kadang kita banyak dapat rujukan, ternyata normal ya, cuma infeksi aja. Oke, next. Nah ini IVA testnya. Ini normalnya begini, ini. Ini yang selnya udah abnormal, irregular border, thin acetoid epithelium. Ini di mulutnya. Jadi yang kita kejar memang ini ya, SCJ-nya, squamo columnar junction-nya. Dan squamo columnar junction itu berubah
posisinya. Jadi pada wanita muda umur di bawah 20 dia di muka banget ya. Tapi begitu umur udah 20-an, 24, 25, 28 udah mulai masuk ke kanalis cervicalis. Ya, next. Ini alur pemeriksaan deteksi dini. Nanti bisa dilihat ya. Apakah bisa krioterapi atau tidak. Oke, next. Ini di tingkat komunitasnya, tingkat Yankes primer dan sekundernya. Kita ngandelinnya pakai IVA test. Ya, IVA test murah dan bisa menjangkau banyak orang. Dan yang masalahnya dari deteksi dini screening kanker serviks di Indonesia itu apa? Kita jumlah dokter patologi anatominya sedikit sekali ya. Sekarang ini jumlahnya itu ternyata nggak nyampe ribuan, itu cuma ada 100 orang lebih loh, nggak nyampe 200 orang dokter spesialis PA di Indonesia, dan itu bermasalah jadinya kita untuk pemeriksaan pap smear dan lain-lainnya. Next. Nah ini ada juga tes visual pakai Lugol ya, tes chiller. Next. Nah ini memang ini harus dibiasakan lihat bentuknya bahwa yang mana yang udah mulai normal, mana yang tidak normal. Ini juga bisa. Next. Nah, ini yang udah mulai dasarnya, ini squamocolumnar junction. Ya, next. Nah, kalau misalnya kita ketemunya masih prekanker, belum kanker, apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, ini salah satu tindakan operasi yang bisa dilakukan. Konisasi ya, jadi kita ngambil bentuk kerucut di serviks yang kena displasia itu ya. Ini buat prekanker ya, jadi belum kanker. Next. Atau ini LLETZ ya. Jadi kita pakai alat seperti ini, listrik panas gitu, diambil, di scoop. Kemudian nanti hasilnya di PA untuk memastikan bersih atau tidaknya. Memang nantinya berlubang, tapi dalam waktu beberapa bulan dia normal lagi, muncul lagi jaringan granulasi normal. Next. Nah ini alatnya, ya. Oke, next. Nanti sepertinya bentuknya kayak gini, keambilnya. Tapi nantinya jadi lubang, ya betul, jadi lubang. Tapi dalam beberapa bulan normal lagi kok. Ya, next. Nah, ada lagi thermocoagulation. Ya, pakai panas ya. Next. Nah, ini setelahnya, tapi nanti kemudian langsung dia pakai iodine dulu, dilihat ternyata ada kelainan, baru kita ambil. Jadi tindakannya hanya masih sebatas di serviks saja, ya. Next. Ini juga cold coagulation. Oke, next. Nah, efikasinya bagaimana? Oh, bagus ya. Untuk CIN 123 ini bukan, ini masih prekanker. Ternyata efikasinya bagus sekali. Oke, next. Nah, ada lagi krioterapi pakai gas CO2 dibekukan. Oke, next. Nah, ini krioterapi, dilihat mana daerah yang terpaparnya baru di krioterapi. Nanti krioterapi juga sama, bentuknya dia beku, kemudian nanti akan copot. Ya, next. Seperti ini. Tapi setelah 3 bulan, 1 tahun normal lagi. Ya. Oke, next. Mohon izin dokter, waktunya 5 Nah, menit ini. lagi. Terima kasih. Ya. Oke, ini lanjut. Tuh, untuk CIN 123 bagus. Ada trachelectomy. Ini kita operasi ini sih ya, diambil serviksnya aja. Next. Jadi histerektomi itu ada parsial, ada total, diambil semua. Ada yang parsial radikal histerektomi ini diambil semua. Sampai ke jaringan di sekitar rahimnya juga. Next. Nah, vaksin HPV ini yang kita pakai ya, tidak ada. Jadi kenapa HPV bisa masuk menghindari sistem imun tubuh?
tidak ada inflamasi dong, tidak ada penarikan sel radang. Jadi bahkan di PA pun kita kadang nggak kelihatan. Imunosupresi lokal, infeksi lokal, menginfeksi epitel melalui abrasi mikro. Jadi biasanya kalau udah melahirkan hubungan badan ada abrasi mikro, nah dia HPV-nya masuk. Next. Tuh. Ternyata sesudah infeksi alami juga 50% wanita tidak dapat menghasilkan respon imun yang terukur. Jadi tetap antibodinya rendah. Ya, next. Nah ini ya. Oke, next. Nah ini vaksinasi primer, pencegahan sekunder. Vaksinasi direkomendasikan tanpa melihat aktivitas seseorang atau paparan sebelumnya terhadap HPV. Apalagi kalau tes HPV DNA-nya positif. Ya, next. Ini tuh ya. Diindikasi pada wanita usia 9 sampai 45 tahun. Apalagi dia punya kutil kelamin dan lain-lain. Ya. Pria juga 9 sampai 26 tahun bisa disuntik vaksin HPV. Next. Nah, ini dari PAPDI ya, PAPDI. 19-21 tahun sampai umur 50-an. Ini PAPDI. Next. Jadwal pemberian vaksin. Kalau ini IDAI, Ikatan Dokter Anak. Ini ya, ini 2 dosis dan 1 dosis di umur 12. Dari umur 9 tahun. Oke, next. Vaksin yang ada di kita ini ada Gardasil, Cervarix. Harganya sekitar segini, tapi mudah-mudahan nanti ada beda. Katanya Kemenkes ya punya rencana untuk melakukan vaksinasi massal. Next. Nah, ini oleh-oleh dari PIT POGI. Kemarin tuh baru ada PIT Pekan Ilmiah Tahunan POGI di Jogja. Dan mereka ada launching Bio Farma dan Kimia Farma. Ini HPV DNA pakai urin. Oke, next. Ini juga pakai urine sample ternyata. Ya, selama ini kita pakai darah, kita pakai cervix sample ya yang pakai spekulum, jadi repot sekali. Ternyata sekarang bisa pakai urin. Oke, next. Nah ini juga ya, ternyata hasilnya bagus, berhasil. Nggak beda jauh lah dengan cervix sample. Ya, next. Ini efikasi dan akurasinya ternyata bagus dibanding cervical sample. Ya, next. Nah ini ternyata ya pengetahuannya terbatas, metode invasif kurang nyaman, akses pengujian PCR untuk HPV DNA terbatas. Dan sekarang kita punya ini ya. Sebenarnya ikut bangga juga kemarin waktu mereka launching ya. Ternyata Bio Farma dan Kimia Farma bisa hasilkan seperti ini. Next. Nah ini ya service scan ini. Ya tipenya yang didapat banyak juga. Jadi dia bisa pakai buat sampel urin dan apusan lendir serviks ya. Tapi kalau sampel urinnya saja ternyata udah cukup, itu cukup baik. Next. Nah ini. Oke, next. Jadi dengan diagnostik kit ini 16, 18 dan 52 bisa ya, deteksi SARS-CoV juga ternyata bisa, open system. Pakai berbagai macam mesin PCR. Jadi, nah itu tadi ini juga penting. Kalau misalnya dia ternyata cuma harus pakai mesin PCR tertentu, itu juga membatasi penggunaannya. Next. Ini udah ada TKDN-nya. Oke, next. Nah ini, ya. Oke, next. Ada di e-katalog, jadi pasien BPJS juga bisa. Oke, ini next. Hasil uji klinisnya, hasilnya ternyata bagus. Kemungkinan HPV ya, sampel swab dan urin HPV DNA Bio Farma hasil pemeriksaan yang sama baiknya. Oke, bagus. Jadi ternyata ini sudah banyak service scan ini udah banyak diuji klinis ya di beberapa institusi pendidikan nasional. Hasilnya ternyata bagus. Dan kalau kita bandingkan dengan Pap smear, IVA, DNA HPV yang swab dan urin, hasilnya bagus ya. Oke, next.
Oke, ini primary screening dari POGI-nya, pakai urinary specimen. Dulu itu waktu awal digagas, para objin tuh agak ragu ya, apa bisa gitu urin buat deteksi HPV. Ternyata hasilnya memang bagus. Ya. Oke, next. Nah ini, oke, next. Jadi urin ternyata bisa jadi sampel dan sudah dilakukan beberapa uji klinis. Mesin PCR yang dilakukan juga banyak yang bisa pakai. Dan ini pakai partial genotyping ya untuk HPV tipe 16, 18, dan 52. Dan ini produksi dalam negeri. Oke, dan harganya kompetitif. Oke, next. Koleksi sampel, udah gitu ekstraksi DNA sampel, deteksi HR, HPV dengan PCR. Jadi nanti dokter-dokter tinggal kirim pasiennya ke lab punya Bio Farma, Kimia Farma di yang terdekat. Kita punya banyak ternyata ya Kimia Farma labnya di Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Oke, next. Pokoknya syaratnya nggak sedang menstruasi, nggak ada pendarahan, tidak berhubungan seksual sehari sebelumnya. Tinggal ambil urinnya saja, urin yang pertama, kemudian nanti dikirim ke lab. Oke, next. Oke, next. Oke. Oke, next. Nanti kalau urinnya negatif, nggak ada HPV-nya, screening ulang 1,5 tahun. Nah, kalau urinnya positif, berarti ada DNA HPV-nya, baru pakai IVA test. Ya, setelah ternyata IVA tesnya positif, baru cek. Jadi screening rutin sih 5 tahun sekali aja. Baru tes ulang keberadaan HPV. Jadi kalau misalnya pasiennya positif, apa yang harus dilakukan? Nah, itu harus di terapi ya. Kalau misalnya dia punya CIN 2 atau 3 atau CIN 1, 2, 3 harus di terapi dulu. Baru kemudian nanti lanjut di screening lagi. Next. Oke, next. Nah, ini adalah kanker serviks yang sedang bermetastasis ya. Udah kayak gini, wah kita repot semua. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Rimonta. Silahkan kembali ke tempat. Baik, terima kasih Dr. Rimonta atas penjelasannya. Sepertinya ini inovasi baru ya, karena tindakan non-invasif menggunakan urin untuk deteksi dini CA cervix. Ya, baik, mari kita lanjutkan Bapak Ibu rekan sejawat apoteker dan dokter ke pemateri terakhir di sesi kedua, yaitu Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati, PhD, dengan topik penggunaan obat pada populasi khusus, lansia, ibu hamil, menyusui, dan anak-anak. Untuk kurikulum vitae, ya, Prof. Zulis lahir di Purwokerto 6 Desember 1968. Untuk saat ini, beliau merupakan dosen Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi UGM. Kepada Prof. Zulis, apakah sudah hadir di Zoom, Prof? Sudah siap. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali bisa hadir dalam acara yang sangat baik ini. Seperti yang diminta oleh panitia, saya akan membagikan seperti yang diminta adalah tentang penggunaan obat pada populasi khusus, yaitu lansia, ibu hamil, menyusui, dan anak-anak. Mungkin memang tidak bisa terlalu panjang karena waktunya terbatas, walaupun ini sebetulnya kalau kuliah bisa jadi 3 SKS ini ya, karena masing-masing ada ketentuannya atau prinsip-prinsip penggunaannya. Baiklah, kita langsung saja bahwa harapannya nanti setelah mendapatkan paparan ini, para peserta dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip penggunaan obat pada ibu hamil menyusui, kemudian pada anak-anak dan juga pada lansia. Ini topiknya memang agak besar sekali ya. Jadi saya kira kita tahu semuanya bahwa obat sangat berperan penting dalam kesehatan,
tetapi bisa menjadi penyebab masalah kesehatan jika tidak digunakan secara tepat. Dan juga dalam hal obat harus kita pahami tentang farmakokinetik dan farmakodinamik suatu obat yang itu bisa dipengaruhi oleh kondisi pengguna, misalnya kondisi kehamilan menyusui, kemudian juga usia, ya, baik usia anak-anak dan atau ekstrimnya adalah usia lanjut. Sehingga tenaga kesehatan, dokter, apoteker perlu memahami interaksi antara obat dengan kondisi pasien agar dapat memberikan pilihan terapi yang sesuai. Ini adalah faktor farmakokinetik dan farmakodinamik yang saya kira kita perlu pahamin. Mungkin saya tidak akan detail di sini karena sudah pengetahuan umum ya. Dan usia manusia itu bisa mempengaruhi dari efek obat tadi, sehingga tata laksana pengobatan perlu disesuaikan dengan tahap hidup dari manusia. Dari mulai dalam fetus atau dalam kandungan ya sebagai janin sampai kemudian menjadi orang tua atau lansia. Kita mulai dengan pengobatan pada ibu hamil menyusui, di mana masalah yang sering terkait adalah pemilihan obat yang aman terhadap janin. Karena obat-obatan itu bisa berefek baik langsung maupun tidak langsung. Jadi obat-obatan itu dengan berbagai sifatnya dapat langsung mempengaruhi janin. Misalnya menyebabkan kerusakan, menyebabkan cacat lahir, atau bahkan sampai kematian, ya, menyebabkan misalnya keguguran dan sebagainya. Obat juga bisa mengubah fungsi dari plasenta misalnya, dengan menyebabkan vasokonstriksi misalnya, sehingga mengurangi suplai oksigen maupun nutrisi ke janin ya dari ibunya, sehingga bayinya tidak berkembang dengan baik. Atau juga dapat atau bahkan memicu persalinan. Beberapa bahkan ada untuk aborsi misalnya ya. Ya, kemudian dapat juga mempengaruhi janin secara tidak langsung seperti menurunkan tekanan darah sehingga juga dapat mengurangi aliran darah ke plasenta. Dan bagaimana penggunaan obat pada masa kehamilan? Obat-obat pada masa kehamilan harus diperhatikan pemakaiannya pada periode yang mana begitu ya. Karena pada perkembangan janin itu kan ada masa praembrionik, embrionik dan kemudian janin, dan obat dapat memiliki efek teratogenik. Efek teratogenik itu adalah suatu kondisi di mana dia bisa menyebabkan malformasi ataupun kelainan fungsi fisiologis atau perkembangan jiwa dari janin setelah anak itu lahir ya, misalnya bibir sumbing secara anatomis ataupun gagal ginjal dan sebagainya. Dan ini secara umum teratologi atau teratogenik efek itu adalah beraksi secara spesifik. Jadi setiap obat memiliki efek teratogenik sendiri begitu ya, masing-masing obat. Juga ada dose response relationship yang artinya bahwa ada kaitannya dengan dosis. Semakin tinggi dosis tentu akan bisa menimbulkan efek yang lebih besar. Sebaliknya jika walaupun teratogenik tetapi dosisnya sangat kecil, maka mungkin belum sampai menimbulkan suatu efek yang signifikan. Kemudian teratogen itu harus mencapai janin dalam jumlah yang cukup untuk menimbulkan efek. Dan itu nanti akan tergantung pada tahap perkembangan janin pada saat obat itu terpapar. Dan juga faktor genetik ya dari ibu dan janin juga akan mempengaruhi dari kerentanan terhadap kondisi teratologi itu. Dan ini adalah perkembangan janin dalam kandungan ibu. Saya kira kita semua juga paham bagaimana development dari fetal itu dibagi menjadi 3 period. Trimester 1, 2, dan 3, dan ternyata dampak dari obat itu bisa bervariasi ya, tergantung dari kapan dia dipaparkan. Ini adalah satu tabel, dan ada tabel lagi yang lain, yaitu adalah ketika obat-obat yang diberikan pada first semester ya. Jadi first semester itu mungkin tabelnya bisa banyak Bapak Ibu, tapi saya kira nanti ini sebagai contoh aja. Misalnya adalah retinoid acid ya, retinoid yang terutama adalah dalam bentuk sistemik itu ternyata berbahaya, bisa menyebabkan gangguan pada newborn ya, terkait dengan ear, CNS, heart maupun skeleton misalnya ya. Thalidomide saya kira ini merupakan obat yang sangat terkenal juga menyebabkan malformasi kongenital seperti terjadinya focomelia. Mycophenolate, valproic acid ya. Ini adalah akan berbahaya jika diberikan pada first trimester of pregnancy. Ya. Kemudian ini masih ada tambahan yang lain, saya kira saya tidak akan bacakan satu persatu, hanya sebagai gambaran. Nah, kemudian pada ini first trimester masih, nah bagaimana dengan second and third trimester? Itu juga nanti akan ada lagi. Jadi ada lagi obat-obat lain yang dia akan lebih berperan atau akan lebih signifikan efeknya ketika diberikan pada trimester 2 dan 3. Benzodiazepin, lithium, opioid, ya. Asam valproat masih juga nih, di semester pertama juga, trimester kedua juga masih bisa menyebabkan gangguan. Ya. Kemudian ini adalah
Jalur yang satunya, kolom satu adalah efek-efek atau sign dan simptom dari organ-organ yang terpengaruhi. Ini adalah lain-lainnya ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa baca dari berbagai sumber. Nah, kemudian dari segi kategori faktor risiko, maka menurut FDA dibagi menjadi beberapa kategori ya. Mungkin sudah familiar juga, ada kategori paling aman, karena sudah ada studi yang itu tidak ada bukti adanya risiko pada trimester pertama dan juga kecil kemungkinannya timbul bahaya pada janin. Kategori B yang less aman ya, kemudian kategori C, D dan yang tidak disarankan atau dikontraindikasikan adalah kategori X. Jadi saya kira para sejawat kalau kita akan memberikan persepan ataupun juga merekomendasikan suatu pengobatan, kita perlu memastikan apakah kategorinya seperti apa dan bagaimana kondisi subjeknya terkait dengan kondisi kehamilan. Jadi pada prinsipnya adalah hindari penggunaan pada trimester pertama dan gunakan hanya jika benar-benar membutuhkan, dan harus ada pilihan di mana manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Gunakan dengan dosis terendah yang seefektif mungkin ya dan sesingkat mungkin, yang masih bisa memberikan respon terapeutik, dan hindari sedapat mungkin obat-obat baru gitu ya, karena biasanya informasinya masih sangat sedikit. Namun demikian pada kondisi-kondisi tertentu ya memang mau harus diberikan ya, seperti masa COVID kemarin banyak obat baru ya. Hindarkan polifarmasi juga karena ada kemungkinan bisa bersifat interaksi terkait dengan efek teratogeniknya. Bagaimana dengan ibu menyusui? Sedikit beda dengan hamil, tetapi menyusui ini nanti kaitannya dengan apakah suatu obat itu bisa memberikan dampak kepada bayi yang disusui. Jadi berarti sifatnya adalah apakah bisa masuk ke ASI, begitu ya. Jadi pertimbangkan manfaat dan risiko ketika memberikan saran maupun peresepan pada ibu menyusui. Hindarkan obat-obat tertentu. Walaupun mungkin pilihannya lebih banyak daripada yang ibu hamil tadi ya, pilihkan rute pemberian yang menghasilkan jumlah kadar obat terkecil pada bayi ya. Hindari obat baru yang hanya memiliki sedikit data dan carikan yang ESO-nya teraman pada bayi, serta bayi dipantau untuk melihat kemungkinan ESO ketika ibunya minum obat tertentu ya, kalau memang itu betul-betul dibutuhkan. Apa saja yang mempengaruhi kadar obat dalam ASI? Tentu saja adalah konsentrasi obat pada darah ibunya ya, semakin besar tentu akan semakin banyak juga yang mungkin masuk ke ASI, walaupun itu masih dipengaruhi juga oleh ikatan obat dengan protein plasma. Jadi sifat-sifat obat itu bervariasi, ada yang ikatannya tinggi, ada yang ikatannya lebih rendah, sehingga yang semakin tinggi ikatan proteinnya biasanya tidak mudah masuk ke ASI karena dia akan cenderung berada di dalam darah ibunya. Sementara yang bentuk ukuran molekulnya kecil misalnya, itu akan lebih mudah masuk ke ASI misalnya gitu ya. Jadi tidak semua obat itu nggak boleh untuk ibu menyusui karena juga tergantung dari sifat obat tersebut. Dan juga derajat ionisasi, kemudian kelarutan dalam lemak, dan juga aspek farmakogenomik dari ibunya. Jadi ini adalah hal-hal yang mempengaruhi kadar obat dalam ASI. Namun demikian mungkin kita bisa mengacu beberapa yang benar-benar dikontraindikasikan pada ibu menyusui ya. Jadi untuk breastfeeding ini misalnya amiodaron, obat-obat antineoplastik ya, kemudian garam emas ya, iodin, litium, retinoid yang oral, ini juga tidak disarankan pada ibu menyusui. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Ini masih panjang ceritanya ya. Jadi kalau anak-anak itu adalah bukan orang dewasa berukuran mini ya, mereka berbeda dalam hal farmakokinetik dan farmakodinamik yang mengabsorpsi, distribusi, eliminasi, dan respon. Masalah lain pada anak-anak adalah kepatuhan minum obat yang rendah, kemudian juga ada dosisnya tersendiri. Pilihan obatnya lebih terbatas karena banyak obat yang belum memiliki data keamanan pada penggunaan pada anak-anak. Sehingga perlu pertimbangan aspek farmaseutik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Dalam hal farmaseutik misalnya adalah bentuk sediaan. Banyak, saya kira anak-anak kebanyakan takut disuntik, maka sediaan oral lebih disukai. Dan most specifically adalah bentuk sirup. Sementara kemarin kita berurusan ramai juga ya, ada masalah sirup-sirup yang mengandung EG dan DEG misalnya. Rasa tidak enak obat juga kadang-kadang dicampur dengan makanan atau susu, dan itu tidak selalu tepat. Harus diinformasikan bagaimana menggunakan obat itu berkaitan dengan adanya makanan atau mungkin obat lain. Penggunaan pemanis dan penambah rasa mungkin juga kadang-kadang bisa menjadi dikira makanan atau permen begitu ya, sehingga bisa overdosis. Penggunaan pemanis obat jika dalam waktu lama mungkin juga bisa bermasalah dengan karies gigi misalnya ya, dan juga untuk obat-obat dalam bentuk inhalasi, untuk kesediaan cair yang ini memerlukan syringe tertentu ya, jangan menggunakan sendok
makan atau sendok teh rumah tangga. Dan juga untuk yang sulit menggunakan inhaler, misalnya untuk pasien-pasien asma yang itu dijumpai pada anak-anak, maka bisa dibantu dengan spacer. Misalnya ini adalah faktor delivery ya, atau farmastika. Faktor farmakokinetik saya tidak akan bacakan secara detail, intinya adalah bahwa pada anak-anak proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi mungkin masih berbeda dengan pada dewasa. Juga aspek farmakodinamik, kadang-kadang ada obat yang sama, tetapi ketika dipakai pada orang dewasa dan pada anak-anak, ternyata memberikan reaksi yang berbeda. Theophylline dan kafein sering dipakai untuk mengatasi apnu pada bayi prematur, endometacin bisa untuk patent ductus arteriosus ya. Phenobarbital justru efek pada dewasa sedatif, pada anak-anak bisa menyebabkan efek hyperactivity misalnya. Dan ada obat-obat juga seringkali ada. Tulis untuk waktu 4 menit lagi, terima kasih. Ya, jadi pada anak-anak juga ada EDR spesifik ya. Jadi bisa dilihat bahwa setiap obat punya EDR atau adverse drug reaction yang spesifik. Nah, untuk itu maka kita bisa melihat teman-teman ada satu jurnal yang baik ya, yaitu tentang kids list ya. Jadi suatu obat yang cocok untuk anak-anak. Prinsipnya adalah apakah obat diperlukan, apakah sesuai jenis sedianya apa, dosisnya bagaimana, berapa lama pemberian, serta kepatuhan, serta edukasinya pada pasien. Dan untuk dosis saya kira teman-teman sudah banyak ya caranya, bisa menggunakan handbook dan juga dengan cara menghitung sendiri. Dan pada lansia juga demikian, ada faktor politerapi, risiko efek samping, eliminasi dan kepatuhan yang rendah, sehingga juga harus dipertimbangkan gunakan dosis yang lebih rendah dan interval yang lebih panjang, gunakan obat yang paling aman dan serta pemantauan. Saya kira ini, dan kemudian untuk politerapi dan interaksi gunakan hanya yang obat apa yang dibutuhkan, kemudian atur waktu pemakaian, informasi yang sejelas-jelasnya dan laporkan jika ada reaksi yang tidak diinginkan, serta pemantauan terapi terhadap efek samping obat ya, nyatakan dengan data. Dan untuk efek samping obat juga perlu perhatian karena pada orang lansia dia lebih banyak mengalami ya, dan untuk itu ada BIRS kriteria, ini bisa diacu Bapak Ibu, ada BIRS kriteria yang diterbitkan oleh American Geriatric Society, di mana itu bisa membuat satu pilihan mana-mana obat yang bisa diberikan kepada lansia. Baik, saya kira saya sudah sampai pada bagian akhir bahwa penggunaan obat harus disesuaikan, kemudian apoteker bisa memberikan informasi sejelas-jelasnya, dokter juga akan memberikan persiapan yang sebaik-baiknya, perlu pemantauan dan kewaspadaan terkait dengan risiko efek yang tidak diinginkan, dan perlu kerjasama yang baik antar tenaga kesehatan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zulis atas pemaparannya yang sangat singkat, padat, dan jelas meskipun ini harusnya 3 SKS ya Prof ya. Iya, baik. Yang menjadi catatan bahwa untuk populasi khusus ini perlu diperhatikan pemberian obatnya, karena untuk mencegah terjadinya DAP, drug related problems, dan juga untuk mencapai therapeutic goals untuk tiap pasien tersebut. Ya, sekali lagi terima kasih Prof. Zulis, mohon aplaus sekali lagi. Terima kasih. Dan sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Ya, mangga saya undang Dr. Dadan dan Dr. Rimonta untuk ke stage. Ya, baik. Saatnya kita masuk ke sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Zoom. Mungkin sebelum ke pertanyaan ke Zoom, barangkali ada sejawat dokter yang hadir di sini, sejawat apoteker yang akan memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin karena keterbatasan waktu, satu penanya saja. Silahkan. Apakah ada? Nampaknya belum ada, Dok. Kita ke Zoom barangkali. Nah, di sini ada pertanyaan dari Zoom. Ya, yang pertama ini pertanyaan untuk Dr. Dadan. Bila jadwal dan jarak imunisasi tertunda tidak sesuai rekomendasi, kapan dilakukan vaksinasinya? Kemudian, bagaimana sikap kita kepada mereka atau keluarga yang anti vaksin? Mangga, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sulit ya. Jadi kalau misalkan jadwalnya terlewat atau memang tidak sesuai jadwal,
di panduan yang di buku KIA yang pink itu ada fase kita bisa titik-titik atau periode mana kita bisa vaksin gitu ya. Kalau misalkan memang tidak sempat dan udah lewat umurnya ya saya pikir tidak perlu dipaksakan juga gitu untuk vaksin ya. Kemudian kalau untuk mereka yang menolak ya kita tidak bisa memaksa juga sebenarnya ya. Bahwa vaksin ini memang program pemerintah dan semua harus melaksanakannya, ya kita hanya bisa memberikan pengertian. Strateginya kalau dari pengalaman saya adalah dengan pendekatan ke otorita atau orang-orang yang memang dihormati oleh mereka gitu ya. Kalau misalkan mereka alasannya karena agama misalkan ya atau kepercayaan, ya kita harus pendekatan kepada mereka yang tokoh di agama tersebut atau kepercayaan tersebut. Jadi kita pendekatan dengan mereka. Tapi kalaupun mereka tetap menolak, ya kita juga tidak bisa memaksakan, ya tidak bisa memaksakan bahwa dia harus tetap diimunisasi, apapun caranya nggak bisa, gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan kalau memang sudah mentok banget, berarti kita melindungi wilayah itu dengan herd immunity tadi. Kita kejar ke mereka yang memang kita bisa lakukan imunisasi dan kita berharap bahwa itu sudah bisa cukup melindungi komunitas atau masyarakat di wilayah itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dok. Jadi melindungi dengan herd immunity di warga sekitar masyarakat yang memang menolak untuk melakukan vaksinasi. Terima kasih Dokter Dadan. Barangkali yang di studio, oh mangga ada satu Dok, dipersilahkan. Mungkin pertanyaannya singkat dan jawabannya juga singkat barangkali Dok. Mohon panitia untuk di belakang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Dr. Darmiana dari Sumedang. Dok, untuk vaksin HPV untuk wanita yang usia produktif, apakah kalau mereka tidak mau untuk di screening, bolehkah kita langsung memberikan HPV tersebut? Terima kasih. Terus kemudian yang tadi yang sebelumnya untuk Mbak Dokter Dadan, pertanyaan tadi nggak perlu, saya rasa kalau untuk yang terlambat vaksinnya kan ada program catch up itu Dok. Mungkin itu ya jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Ke Dokter Rimonta barangkali. Ya. Oke. Nah, vaksin HPV itu untuk mencegah virus HPV. Jadi begitu kita suntik vaksin HPV, 3 kali suntik tuh ya, ada 016 bulan, ada 026 bulan. Nah, dia dalam sebulan aja, begitu kita tes HPV DNA, dia langsung hilang tuh. Ya. Nah, tapi misalnya dia ternyata udah hubungan badan, ya, udah nikah malah, dan ternyata dia punya CIN, anggaplah dia punya displasia serviks. Begitu kita suntik, HPV-nya hilang. Apakah CIN-nya sembuh? Tidak. CIN terus lanjut, jadi CIN 2, 3, dan akhirnya jadi kanker malah. Jadi ada beberapa pasien saya juga gitu, ya. Begitu kita pap smear, ternyata kok ada CA cervixnya, ya, stadium 1. Saya bilang waktu itu udah pernah vaksin HPV, udah pernah Dok. Udah pernah vaksin HPV, tapi ternyata dia belum pernah screening, dia belum pernah di pap smear. Ya, jadi vaksin itu untuk mencegah, tapi tidak bisa mengobati. Kebayang nggak? Ya, jadi misalnya kalau dia belum pernah hubungan badan nih, ya anak SD, ya umur 12 tahun, vaksin aja, nggak usah nanya-nanya udah hubungan badan atau enggak, vaksin nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah sexually aktif, udah aktif hubungan seksual, walaupun belum menikah nih ya, wajib pap smear atau IVA test atau tes HPV DNA gitu, ya. Karena itu tadi, kalau ternyata dia displasia serviksnya muncul, CIN 1, 2, apalagi 3, itu mah bakal lanjut terus, walaupun HPV-nya udah 0. Jadi HPV-nya sih 0, begitu suntikan, begitu sebulan setelah vaksin, ternyata pas kita tes ya, HPV DNA-nya 0 semua, bagus sekali memang ini vaksin ini.
Tapi si IN-nya lanjut terus dalam beberapa tahun, dia nggak berhenti, dia jalan lanjut terus karena dia udah kerusakan sel ya. Siklus selnya udah terganggu. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan hubungan badan lebih dari 2 tahun, nah itu udah harus vaksin. Sudah wajib deteksi ya dengan IVA test atau pap smear. Begitu. Baik, terima kasih Dokter Rimonta atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi dari Zoom ditujukan untuk Prof. Zulis. Kalau untuk anak di bawah 2 tahun, untuk flu pilek ringan sebaiknya bisa diberikan obat atau tidak ya Prof? Mangga Prof. Ya, terima kasih pertanyaannya baik. Jadi kebanyakan obat itu biasanya kan tidak diuji klinik pada anak-anak, apalagi usia di bawah 2 tahun. Seringkali di dalam labelnya itu adalah tidak digunakan pada anak usia di bawah 2 tahun. Nah, sehingga kalau tadi pertanyaan adalah flu pilek hanya ringan saja, maka kalau itu kan biasanya infeksi virus ya. Virus itu biasanya akan self-limiting disease yang itu bisa sembuh dengan sendirinya. Namun demikian jika mengganggu mungkin tadi lebih kepada non-pharmacological therapy ya, misalnya diberi terutama kalau topikal ya, artinya masih bisa dikasih minyak kayu putih, hangat-hangat, kemudian sesuatu yang dari luar dan meningkatkan sistem imun dengan cara makan yang bergizi ya. Kalau misalnya masih ASI ya diberikan ASI ataupun makanan-makanan yang bisa meningkatkan sistem imun. Jadi kalau saya pribadi memang cenderung menghindari untuk penggunaan obat-obatan pada anak di bawah 2 tahun, kecuali memang sangat kondisi terpaksa dan itu pun harus dilihat secara dosisnya ya. Jadi apakah dosisnya sudah sesuai dengan perhitungan kita ya terkait dengan berat badan dan sebagainya, dan memang itu pilihan yang boleh yang tidak memiliki IDR spesifik untuk anak-anak begitu, karena tidak artinya walaupun tidak diberikan pada 2 tahun biasanya dalam labelnya gitu, tetapi kalau memang tidak memiliki efek samping spesifik untuk anak-anak kita masih bisa memberikan dengan dosis yang disesuaikan dengan kondisinya. Saya kira demikian. Ya, baik, terima kasih Prof. Zulis atas jawabannya. Terjawab sesuai pertanyaannya semua, Dokter Rimonta, Dokter Dadan, dan Prof. Zulis. Terima kasih atas keluangan waktunya, kesediaannya untuk memberikan paparan, dan juga di sesi diskusi ini sangat menarik sekali. Dan karena keterbatasan waktu, mohon izin untuk bisa mencukupkan sesi 2 saat ini. Sekali lagi terima kasih ya. Beri aplaus untuk semua pembicara. Mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan mohon maaf juga kepada audiens baik yang hadir di sini, sejawat dokter, sejawat apoteker, dan juga online karena ada acara selanjutnya, jadi kita harus cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.